Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Hudawi Nustion dengan NPM 24082068. Ini adalah mind map saya yang telah saya rangkum dengan judul Regulation Operating. Ini adalah tugas base O2. Langsung saja ke penjelasannya. Pernapasan merupakan proses fisiologis vital yang menyuplai oksigen ke jaringan dan mengeluarkan karbon dioksida hasil metabolisme. Meskipun sebagian besar berlangsung otomatis, sistem pernapasan diatur oleh jaringan saraf kompleks di otak, reseptor kimia dan mekanik, serta sistem pengontrol yang memastikan homeostasis gas darah dan pH. Tujuan utama regulasi pernapasan adalah menjaga tekanan parsial oksigen, tekanan parsial karbon dioksida, pH darah. Pusat pernapasan di otak atau respiratory center. Pusat pengatur pernapasan terletak di batang otak, khususnya medulla oblongata dan pons, yang menghasilkan pola ritmik inspirasi dan ekspirasi. Medulla oblongata, dorsal respiratory group, mengontrol inspirasi otomatis, terutama saat istirahat, mengirim sinyal ke nervus phrenicus atau menggerakkan diafragma dan nervus intercostalis. Dapat dimodulasi oleh informasi dari kemoreseptor dan proprioreseptor. Ventral respiratory group aktif saat napas dalam, olahraga atau stres, mengatur baik inspirasi maupun ekspirasi aktif atau yang tidak terjadi saat istirahat. Pons pneumotaxic center menghambat agar inspirasi tidak terlalu panjang, mengatur frekuensi dan irama napas. Apneustic center meningkatkan durasi inspirasi. Jika pusat ini dominan, bisa menyebabkan pola napas tidak normal. Batang otak menghasilkan irama napas secara otomatis, bahkan saat seseorang dalam keadaan tidak sadar atau tidur. Kemoreseptor sentral terletak di medulla oblongata dekat dengan pusat nafas, sensitif terhadap peningkatan PaCO2 karena CO2 menembus sawar darah sampai otak dan membentuk H+. CO2 adalah pengatur utama napas dalam kondisi normal. Kemoreseptor perifer terletak di glomus caroticus dan glomus aorticus, merespon penurunan PaO2, peningkatan PaCO2, penurunan pH darah. Perifer lebih dominan dalam kondisi hipoksia, seperti saat berada di ketinggian atau gangguan paru. Mekanoreseptor, reseptor mekanik di paru dan saluran napas. Reseptor mekanik bertugas mendeteksi peregangan, tekanan atau iritasi di paru-paru dan dinding toraks. Yang pertama ada Herring-Beer reflex. Reseptor regangan di paru-paru diaktifkan saat inflasi paru berlebihan, mengirim sinyal melalui nervus vagus ke medulla untuk menghentikan inspirasi. Berperan penting pada bayi dan saat bernapas dalam. Dan yang kedua ada Retin reseptor, terletak di epitel saluran napas, merespon iritasi seperti asap, debu, amonia, memicu refleks batuk, bronkokonstriksi dan hiperventilasi. Dan yang ketiga ada proprioreseptor, itu di otot dan sendi, teraktivasi saat aktivitas fisik, meningkatkan ventilasi bahkan sebelum perubahan gas darah terjadi. Terus ada higher brain center, pengaruh otak atas dan emosi. Terletak di korteks cerebri
memungkinkan kontrol sadar pernapasan seperti menahan napas, mendiup, bernyanyi, dan berbicara. Dan adapun hipotalamus dan sistem limbik merespons emosi, ketakutan, stres, nyeri dapat menyebabkan hiperventilasi atau henti napas sesaat atau apnea. Pengaruh khusus olahraga dan ketinggian. Saat olahraga meningkatkan metabolisme produksi CO2, meningkat stimulasi pusat napas, juga dipengaruhi oleh sinyal dan prioreseptor, motor neuron, dan suhu tubuh. Hasilnya peningkatan frekuensi dan kedalaman napas secara proaktif. Pada ketinggian tinggi, tekanan O2 atmosfer turun, hipoaksia menjadi stimulasi kemoreseptor perifer, menyebabkan hiperventilasi kompensasi. Adaptasi jangka panjang, peningkatan eritropoietin, hematoktrit, dan vaskularisasi jaringan. Sekian itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya juga sudah menampilkan beberapa referensi, nyantumkan beberapa referensi di mind map saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.